Saat ini Aji sedang menyetir sendiri menuju Palopo. Karena untuk melancarkan rencananya, maka ia harus meminta izin kepada pemilik sebelumnya, walaupun penjual atau pemiliknya dan pembeli atau pihak bank yang telah diserahkan ke Aji dan telah menandatangani akte jual beli di hadapan pejabat pembuat akte tanah telah ada ditandatangani Aji, namun tidak afdol jika Aji tidak menemui pemilik tersebut. Mazda CX-7 DT 1319RR membelah jalan Trans Sulawesi, melewati perbatasan belok, dan dalam perjalanannya sebuah lagu dari Jason Mraz menemani Aji yang berjudul I'm Yours. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya Mazda CX-7 terbaru milik Aji telah tiba di Kata Palopo. Memilih sebuah hotel tempatnya menginap hari ini, karena Aji berencana untuk stay di Kota Palopo selama 2-3 hari. Setelah selesai check-in, maka Aji kembali melanjutkan perjalanannya mencari alamat yang ada di kertas. Setelah bertanya kiri kanan, maka Aji telah tiba di alamat yang ia tuju. Aji memarkir mobilnya di depan pagar rumah tersebut. Sesaat ia menarik nafasnya dalam-dalam lalu turun dari mobil. Seorang pria yang sangat Aji kenal sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Assalamualaikum, ujar Aji memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas pria itu sambil menoleh dan mengernyit saat mendapati Aji sedang berdiri di dekat pagar. Astaga, Dek Aji. Lanjutnya, sedikit terkejut lalu berdiri dan menghampiri Aji. Pak Haji, ujar Aji, dan kali ini ia tak hanya bersalaman dengan Pak Haji, namun Aji baru saja menyalip punggung tangan Pak Haji, ayah dari Reni, atau pemilik rumah dan ruko yang telah Aji tebak segala hutang-hutangnya di bank. Kamu sama siapa, nak? Dek, tanya Pak Haji. Sendiri, Pak, panggil Aji aja, Pak, kata Aji tersenyum ramah. Ayo masuk dulu, Ji. Astaga, kok datang nggak bilang-bilang dulu? Kebetulan lagi sit area Palopo, Pak, makanya sekalian mampir, kata Aji. Lalu mereka berdua melangkah masuk ke dalam rumah. Duduk dulu, Ji, kata Pak Haji, mempersilahkan Aji duduk lalu pamit untuk memanggil istrinya yang berada di dapur. Setelah sepeninggalan Pak Haji terlihat, Aji melihat-lihat beberapa foto yang tergantung di dinding ruang tamu. Beberapa foto menampakkan sebuah senyuman dari seorang gadis yang cantik tiba-tiba saja membuat jantung Aji berdebar-debar. Kerinduannya makin dalam terhadap sosok gadis yang saat ini seperti sedang menatapnya dengan sebuah senyuman. Aku merindukanmu, Ren, gumam Aji sambil menghela nafas. Rasa rindu inilah yang telah menyiksanya selama 2 tahun. Apalagi saat ini, sosok gadis itu yang sangat dirindukannya belum berhasil ia raih, atau mungkin saja tidak akan pernah ia raih lagi. Mengapa ada rindu ketika yang hadir hanya rasa sesak di dada? Mengapa ada rindu ketika dia yang dirindukan tidak memeluk kerinduan yang ada? Mengapa ada rindu ketika asa memiliki tak jua tercapai? Mengapa ada rindu ketika hampa yang hanya bisa aku peluk? Berulang kali Aji berucap dalam hati mencoba mengalihkan perasaan rindu ini yang tiba-tiba kembali menghampirinya. Tapi tetap, biar bagaimana ia mencintainya. Sangat mencintai Reni yang entah di mana, dan mungkin hari ini ia akan memberanikan diri untuk bertanya keberadaan Reni kepada kedua orang tuanya. Ya, Aji harus bertanya daripada kesakitannya ini makin menyiksanya. Saat Aji baru saja mengusap wajahnya, Pak Haji dan istrinya baru saja kembali ke ruang tamu. Nak Aji, astaga, kata istri Pak Haji menghampiri Aji.
Aji melakukan hal yang sama dengan Pak Haji, yaitu menyalin tangan wanita itu. Entah kenapa, hatinya seakan menyuruh untuk melakukan hal itu. Padahal sebelum-sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal tersebut. "Tan, apa kabar?" kata Aji tersenyum. "Alhamdulillah baik, nak. Kamu sama siapa kesini?" kata wanita itu bertanya balik. "Sendiri aja, Tan. Kebetulan saja Aji lagi ada kerjaan di sini, makanya sekalian mampir," ujar Aji saat mereka duduk bersama di sofa ruang tamu. "Bentar, mau minum apa?" tanya wanita itu. "Apa aja, Tan? Bentar ya." Tak lama wanita itu kembali membawakan secangkir kopi buat Aji, dan akhirnya Pak Aji keluar ke teras untuk mengambil kopinya juga. Akhirnya mereka kembali mengobrol santai dan sesekali Aji menceritakan kabarnya selama ini. "Jadi kamu sekarang kerja di mana, Ji?" tanya Pak Haji. "Alhamdulillah, Pak. Aji saat ini sudah tidak bekerja di perusahaan lagi. Kebetulan Aji lagi merintis sebuah usaha," kata Aji yang akhirnya memilih untuk berterus terang kepada kedua orang tua Reni tentang pekerjaannya saat ini. "Wah, Pak, anak Aji sekarang udah jadi pengusaha ya?" "Alhamdulillah kalau gitu, Ji, semua kerja keras kamu selama ini akhirnya membuahkan hasil," kata Pak Haji tersenyum. "Ya, Pak, Aji juga bersyukur bisa mempunyai usaha sendiri walaupun masih kecil-kecilan," kata Aji. "Oh iya, kamu masih sering berhubungan dengan Reni?" Pertanyaan dari istri Pak Haji membuat Aji terdiam. Dan entah mengapa, kepalanya seperti bergerak sendiri, di mana saat ini Aji menggelengkan kepalanya pelan menjawab pertanyaan wanita itu. "Lah, kenapa? Kalian sudah nggak sama lagi?" "Usmah, jangan kebanyakan nanya," ujar Pak Haji yang baru saja membaca raut wajah Aji. "Nggak apa-apa, Pak. Mungkin sudah sepantasnya Reni meninggalkan Aji," ujar Aji sambil menarik nafasnya dalam-dalam. "Ya sih, awal-awal Reni di Jakarta sering telepon-teleponan dengan tante sih, dan seringkali ia curhat mengenai hubungan kalian." Aji menatap wajah wanita itu dengan penuh tanya. "Jadi Reni saat ini ada di Jakarta ya, Tan?" tanya Aji. "Loh, jadi kamu nggak tahu kalau Reni masih di Jakarta ya?" tanya wanita itu. "Iya, Tan," jawab Aji sambil menggelengkan kepala. Akhirnya, dengan terpaksa Aji menceritakan kejadian saat Reni melihat ia bersama Sinta di dalam kamar hotel. Sambil sesekali menarik nafasnya dalam-dalam, Aji mencoba menceritakan kejadian itu secara detail dan menjelaskan bahwa sampai saat ini ia masih mencintai Reni dan berharap ia bisa dipertemukan kembali dengan Reni suatu saat nanti. Pak Haji dan istrinya mendengar penjelasan Aji sambil terlihat ngangguk-ngangguk. "Nah, betul kan apa yang Mama pikirkan selama ini? Bahwa ini hanyalah salah paham saja," ujar istri Pak Haji setelah Aji menyelesaikan ceritanya. "Jadi kamu mau nomor HP Reni?" tanya Pak Haji menyelah. "Walaupun Aji sudah mendapatkan nomor Reni, Aji tidak akan menelponnya dulu, Pak, Tan," kata Aji. "Biarlah waktu yang akan menjawab dan mempertemukan kami lagi," ujar Aji menghela nafas. "Dan Aji mohon sama Bapak dan Tante, jangan ngomong ke Reni kalau Aji datang ke sini. Biarkan Aji yang berjuang sendiri untuk mendapatkan anak Bapak dan Tante." "Caranya bagaimana, Ji?" tanya wanita itu lagi yang terlihat ikut merasakan kesedihan yang Aji rasakan saat ini. "Biar nanti Aji pikirkan caranya, Tan," jawab Aji membuat wanita itu geleng-geleng kepala. "Ya sudah, Tante dan Om hanya bisa mendoakan saja yang terbaik buat kalian berdua," ujar wanita itu. "Ya, Tan, insya Allah,"
Kalau memang jodoh, pasti akan dipertemukan kembali, kata Aji sambil mengusap wajahnya. Setelah mereka ngobrol santai, terlihat Aji baru saja mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Aji menatap wajah Pak Haji dan istrinya bergantian, lalu menarik kembali napasnya dalam-dalam sebelum menjelaskan maksud kedatangannya ke sini. Oh iya Pak, Tan. Sebelumnya Aji mohon maaf telah lancang berbuat sesuatu tanpa meminta izin ke Bapak dan Tante, ujar Aji sambil mengeluarkan 2 sertifikat dari dalam map. Apaan nih Ji? Tanya Pak Haji menerima sertifikat tersebut. Itu sertifikat rumah dan ruko Bapak, di mana Aji telah menebus semua hutang-hutang Bapak di bank. Pak Haji dan istrinya terdiam, dan terlihat Pak Haji lah yang paling terkejut sambil membuka 2 sertifikat yang cukup dikenalnya. Ini bagaimana mungkin kamu bisa menembus semuanya, nak? Seru istri Pak Haji sambil meneteskan air matanya saat mengetahui bahwa 2 sertifikat tersebut benar milik suaminya. Ini adalah hak Reni, Pak, Tan. Dan Aji hanya bisa memberikan ini untuk menebus kesalahan Aji selama ini, jawab Aji dengan lembut. Tidak terlihat sedikit pun kebohongan di matanya saat mengucapkan kalimat itu, dan membuat Pak Haji maupun istrinya tidak kuasa menahan rasa haru dan bahagia hingga air matanya pun langsung berderai membasahi kedua pipi mereka. Kamu yakin dengan semua ini, nak? Kata Pak Haji yang telah meneteskan air matanya di hadapan Aji. Insya Allah, aku yakin, Pak. Pak, ujar Aji yang barusan keceplosan menyebut nama Pak Haji dengan panggilan Pak. Pak Hajana, ujar Pak Haji, membuat istrinya pun ikut mengangguk dan terharu melihat perjuangan Aji hingga saat ini. Terus sertifikat ini mau diapain, nak? Tanya istri Pak Haji. Silahkan Papa dan Mama. Maaf, Aji mohon izin untuk memanggil dengan panggilan Papa dan Mama. Boleh? Iya, silahkan, kata Pak Haji tersenyum dengan penuh haru. Silahkan Papa dan Mama simpan aja, dan rencananya Aji akan membalik nama sertifikat itu memakai nama Reni. Itu pun kalau Papa dan Mama menyetujui, jawab Aji menatap sepasang suami istri di hadapannya bergantian. Kami sangat setuju dengan apa yang kamu rencanakan, nak. Asal kamu yakin mengganti nama sertifikat ini memakai nama Reni, ujar Pak Haji. Insya Allah, Aji yakin, Pak. Ya sudah kalau gitu, biar nanti Papa dan Mama yang akan membantu kamu mengurus pembalikan nama di sertifikat ini, ujar Pak Haji. Iya Pak, Aji juga pengennya gitu, karena jujur Aji nggak punya cukup waktu untuk mengurus semuanya, dan Aji sangat berterima kasih jika Papa dan Mama mau membantu Aji mengurus semuanya, kata Aji tersenyum. Oh iya, kamu nginap di mana? Tanya Pak Haji yang sejak tadi ingin menanyakan hal itu. Di hotel dekat-dekat sini apa? Jawab Aji. Kok nggak nginap di sini aja, nah? Tanya istri Pak Haji. Nggak apa-apa mah, biar Aji nginapnya di hotel aja. Dan Aji mohon maaf tidak bermaksud untuk menolak tawaran dan kebaikan Papa dan Mama. Jawab Aji membuat Pak Haji dan istrinya hanya bisa menghela nafas. Ya sudah, kami nggak memaksa kamu untuk nginap di sini, tapi setidaknya selama kamu di Palopo, jangan lupa makan siang atau makan malam bareng di sini ya. Insya Allah, Pak, Mah. Setelah berbincang-bincang sejenak, Pak Haji menawarkan makan malam bersama malam ini dengan menu yang sederhana karena istri Pak Haji belum sempat mempersiapkan semuanya. Dan setelah selesai makan, Aji meminta pamit untuk beristirahat di hotel dan berjanji akan kembali besok untuk sekedar makan siang jika Aji tidak terlalu sibuk. Sebelumnya, Pak Haji ingin mengembalikan sertifikat tersebut, namun Aji kembali mengingatkannya bahwa ini adalah milik Reni, bukan miliknya. Akhirnya, Pak Haji dan istri mengantarkan Aji keluar dari rumah, dan terlihat Aji menghentikan langkahnya saat sudah berada di depan pagar rumah.
sekali lagi Aji mohon jangan pernah memberitahukan ke Reni kalau Aji datang ke sini, ataupun mengenai rencana kita bertiga yang tadi kita diskusikan bersama, karena kembali lagi, Aji ingin berjuang sendiri untuk mendapatkan cintanya Reni kembali, ujar Aji. Iya nak, Mama janji tidak akan memberitahukan ke Reni. Iya, pegang janji kami, Ji. Pak Haji menimpali. Ya sudah, Aji pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Aji, lalu tak lupa menyalin tangan Pak Haji dan istrinya bergantian. Waalaikumsalam, hati-hati sayang, kata istri Pak Haji. Iya, Ma.